Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 288. Kepala Dong mengaku dia beruntung, namun guru dan siswa yang diselamatkan mengatakan Kepala Dong bisa menghindari peluru. Mereka tidak dapat mendeskripsikannya dengan tepat. Bagaimanapun, Kepala Dong hanya memiringkan kepalanya, menggerakkan tubuhnya ke samping, menurunkan bahunya, dan tidak ada satu peluru pun yang mengenainya. Ini terlalu aneh, dan tidak ada yang percaya hal itu mungkin terjadi. Satu-satunya penjelasan adalah Dong Suebing beruntung tidak tertembak. Namun semua orang setuju bahwa Dong Suebing memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Tidak ada argumen mengenai hal ini. Ruang tamu. Dong Suebing tidak bisa menghitung berapa kali teleponnya berdering. Dong Suebing menjawab teleponnya, dan kali ini, Wakil Sekretaris Partai Kabupaten, Cao Supeng. Telepon Dong Suebing berdering tanpa henti sejak kemarin sore. Beberapa panggilan datang dari orang tua siswa, rekan-rekannya, pimpinan, dan kerabatnya. Setiap orang yang mendengar kejadian itu meneleponnya untuk menanyakan hal itu. Ibunya terkejut ketika mengetahui kejadian tersebut dan menelepon untuk mengingatkannya agar tidak menempatkan dirinya dalam bahaya di masa depan. Dong Suebing kelelahan setelah menelepon Wakil Sekretaris Cao. Dong Suebing tidak hanya lelah secara fisik, tetapi dia juga lelah secara mental. Dia telah membunuh 9 orang dan tidak akan bisa melupakannya dalam 1 atau 2 hari. Baru pagi ini, dia memasak telur untuk sarapan. Tapi baunya mengingatkannya pada darah kemarin, dan dia kehilangan nafsu makan. Bahkan saat makan siang dengan para pemimpin kabupaten, Dong Suebing tidak makan sepotong daging pun. Dia terpengaruh secara mental. Dong Suebing merasa dia harus bersantai dan berbaring di sofa, mendengarkan musik yang menenangkan. Setengah jam telah berlalu. Ding dong, ding dong. Bel pintu berbunyi. Dong Suebing berdiri dari sofa dan mematikan musik sebelum membuka pintu. Oh, kakak Hu. Berdiri di depan pintu adalah Hu Xilian, yang diskors dari tugasnya. Dia tidak mengenakan seragam polisi dan mengenakan gaun berwarna terang dengan sepatu hak putih. Hehe, Ketua Dong. Saya mendengar Anda baru saja kembali ke rumah, dan saya di sini untuk memberi selamat kepada Anda. Apa saya mengganggu Anda? Dong Suebing tertawa dan membuka gerbang. Tidak, masuk. Hu Xilian memasuki apartemen Dong Suebing dan tertawa. Sayang sekali saya tidak berada di lokasi kemarin dan tidak dapat melihat pose heroik Anda. Dong Suebing melambaikan tangannya, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Apa yang heroik? Saya hanya beruntung. Saya hampir mati kemarin. Hu Xilian menahan tawanya dan menatap Dong Suebing dengan mata besarnya. Kamu terlalu rendah hati. Jika itu orang lain, bukan bahkan seorang perwira bersenjata elit, tidak dapat menekan 9 penjahat dengan kedua tangan di borgol. Anda setara dengan tim petugas polisi bersenjata. Saya telah membaca koran pagi ini, dan semua orang di keluarga membicarakan Anda. Reputasimu meningkat. Dong Suebing tertawa dan menuangkan secangkir teh untuk Hu Xilian. Berhentilah menyanjungku. Saya pikir saya menjadi lebih terkenal. Hu Xilian mengambil secangkir teh darinya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Dong Suebing menjawab tanpa daya. 9 orang tewas setelah saya masuk sekolah. Nama panggilanku, Dewa Wabah, akan menjadi perbincangan di kota ini. Hu Xilian tertawa. Itulah rasa hormat semua orang padamu. Hahaha, sekarang, semua orang di Kabupaten Yantai akan mengacungkan jempol ketika namamu disebutkan. Apa yang ditulis surat kabar itu benar adanya. Berani dan tidak kenal takut. Anda menempatkan keselamatan para sandera di atas diri Anda sendiri. Saya pikir semua pemimpin harus belajar dari Anda. Ketua Dong, saya terkesan dengan Anda. Saya bahkan curiga Anda adalah salah satu agen rahasia ketika Anda berada di keamanan negara. Dong Suebing tertawa. Agen rahasia. Tugas saya di sana adalah menulis pidato dan menyampaikan dokumen. Ini adalah pekerjaan administratif. Hu Xilian bukan satu-satunya orang yang menanyakan hal ini padanya. Setelah mengobrol tanpa berpikir panjang, Dong Suebing bertanya. Saudari Hu, apakah kamu di sini untuk menemuiku untuk sesuatu? Hu Xilian menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Saya di sini hanya untuk mengucapkan terima kasih.
Gara-gara blunder yang dilakukan Command Center, 2 nyawa melayang. Saya tidak bisa tidur selama 2 hari terakhir. Sekarang, kasusnya sudah ditutup, dan semua penjahat dibunuh olehmu. Saya merasa jauh lebih baik. Terima kasih. Dong Suebing melambaikan tangannya. Bagaimana tugas pekerjaan barumu? Hu Xilian menghela nafas saat mendengar ini. Masih belum ada kabar. Mungkin saya akan dipindahkan ke stasiun lain. Dong Suebing memandangnya. Posisi kamu. Hu Xilian tersenyum. Posisi apa? Paling-paling, saya akan mendapat perlakuan yang sama seperti staf junior. Saya tidak pernah bisa mengambil peran pemimpin. Ketua Dong, saya di sini juga untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya kira saya akan dipindahkan beberapa hari ini, dan saya terlalu malu untuk tinggal di tempat keluarga keamanan publik. Hu Xilian baru berusia 30 tahun dan perjalanannya masih panjang. Namun kesalahan yang dilakukan oleh pusat komando telah menghentikan kemajuan karirnya. Kemungkinan besar, dia akan menyia-nyiakan hidupnya di departemen yang tidak berdaya dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk dipromosikan lagi. Dong Suebing merasa ini sia-sia. Apakah kamu ingin aku mencoba membantumu? Hu Xilian menghela nafas. Pemerintah kabupatenlah yang memutuskan penangguhan saya. Bahkan Kepala Liang tidak bisa berbuat apa-apa. Dong Suebing menepuk bahu Hu Xilian. Dia tidak ingin dia pergi. Jumlah perempuan yang bekerja di pemerintahan terlalu sedikit, dan jarang ada perempuan cerdas seperti saudari Hu. Dong Suebing telah melihat bahayanya menjadi pegawai pemerintah. Satu langkah salah, dan Anda kehilangan segalanya. Terkadang, meski itu bukan salah Anda juga akan mendapat masalah, dan Anda hanya bisa menganggap diri Anda tidak beruntung. Mungkin Hu Xilian berusaha menghindari gosip, dan dia pergi setelah 10 menit. Setelah Hu Xilian pergi, Dong Suebing melihat arlojinya. Dia ragu-ragu sejenak dan mengangkat teleponnya untuk menelepon Xie Huilan. Sejak Xie Huilan datang ke Kabupaten Yantai, keduanya tidak pernah bertemu secara pribadi. Dong Suebing ingin bertemu dengannya. Setelah kejadian kemarin, dia sangat merindukan Xie Huilan dan Ku Yunxuan. Ketika peluru mengenai kepalanya, kedua gambaran mereka muncul di benaknya. Dering-dering telepon berdering beberapa saat sebelum diangkat. Halo, suara Xie Huilan menjawab. Halo, Wali Kota Xie. Saya Xiao Dong dari Keamanan Publik. Haha Ketua Dong, apa itu? Dong Suebing mengusap hidungnya. Saya ingin melaporkan kepada Anda tentang kemajuan pekerjaan saya. Apakah kamu akan ada waktu luang di sore hari? Xie Huilan tertawa. Saya ada rapat di sore hari. Bagaimana dengan besok? Jawab Dong Suebing. Tentu, aku akan meneleponmu besok. Tidak dibutuhkan. Saya akan meminta sekretaris saya menelepon Anda. Oke. Setelah Xie Huilan mengatakan ini, dia berhenti. Oh, aku lupa aku masih belum punya sekretaris. Direktur kantor telah merekomendasikan beberapa kandidat, tetapi menurut saya mereka tidak cocok. Apakah Anda kenal dengan orang-orang di pemerintahan kabupaten? Kandidat tidak harus dari departemen sekretaris. Beritahu saya jika Anda memiliki rekomendasi. Harus perempuan, tidak boleh terlalu tua, dan harus pintar. Dong Suebing berpikir sendiri. Sekretaris pimpinan merupakan jabatan yang penting, apalagi sekretaris wali kota. Semua orang akan memperjuangkan posisi ini. Dulu, Dong Suebing merasa peran sekretaris hanyalah sebagai pembawa pesan. Tapi sekarang, menurutnya tidak. Jika Anda ingin maju pesat dalam pelayanan pemerintahan, menjadi sekretaris adalah salah satu pilihan yang lebih baik. Anda dapat mempelajari pekerjaan seorang pemimpin dan bagaimana seorang pemimpin harus bertindak dan mendapatkan kepercayaan mereka setelah beberapa tahun. Segera, Anda akan dikerahkan ke akar rumput dan menjadi bupati atau sekretaris partai distrik. Xie Huilan ingin aku merekomendasikan seseorang untuk peran penting ini. Ini adalah kepercayaannya padaku. Dong Suebing berpikir sejenak. Dia takut merekomendasikan orang yang salah akan membawa masalah bagi Suster Xie. Selain itu, dia tidak mengenal banyak orang di pemerintahan kabupaten. Sekretaris Partai Kabupaten Siang Daofa adalah mantan wali kota, dan semua orang di pemerintahan mungkin adalah rakyatnya. Pantas saja Sister Xie tidak bisa mengambil keputusan. Pertama, dia terlalu muda, dan memiliki sekretaris yang lebih tua akan membuatnya merasa tidak nyaman. Apalagi Suster Xie adalah perempuan, dan sekretaris laki-laki akan mengundang gosip. Calon sekretaris ini juga Tunggu sebentar.
Perempuan, belum terlalu tua, harus pintar. Seorang wanita tiba-tiba muncul di kepala Dong Suebing. Wali Kota Xie, apa pendapat Anda tentang mantan direktur kantor biro kami, Hu Xilian? Hu Xilian, saya ingat dia baru saja dicopot dari posisinya. Ya, kesalahan yang dibuat oleh pusat komando tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia hanyalah kambing hitam yang menanggung kesalahannya. Direktur Hu memiliki latar belakang yang bersih dan akrab dengan Kabupaten Yantai. Dia juga baik dalam hubungan interpersonal dan pembicara yang lancar. Dia tidak tua dan memiliki karakter yang baik. Saya pikir dia sesuai dengan kebutuhan Anda. Dong Suebing ingin membantu Xie Huilan menemukan sekretaris yang baik dan juga membantu Hu Xilian. Xie Huilan berhenti sejenak dan berkata, "Oke, saya akan mempertimbangkan saran Anda," jawab Dong Suebing. Baiklah. Maaf mengganggu Anda. Aku akan menutup telepon sekarang." Xie Huilan tetap diam. Wali Kota Xie, Xiaodong, aku tidak ingin melihat kejadian lain seperti kemarin sore. Saya tidak peduli seberapa baik Anda bisa bertarung, seberapa besar Anda peduli pada keselamatan orang-orang, Anda harus ingat bahwa ada banyak orang yang peduli pada Anda. Jika Anda berani melakukan hal seperti itu lagi di masa depan, saya akan mencopot Anda dari posisi Anda. Nada suara Xie Huilan dingin, tapi Dong Suebing bisa merasakan dia peduli padanya. Ada terlalu banyak orang kemarin, dan dia pasti menyimpan kata-kata ini untuk dirinya sendiri. Ketika dia memberi perintah kepada polisi bersenjata untuk menyedot gedung, itu juga karena dia ingin menyelamatkannya. Dong Suebing merasa hangat di hatinya. Ya, aku mengerti. Bagus. Apakah nyaman bagimu untuk berbicara sekarang? Ya, apa itu? Dong Suebing berdeham. Aku ingin bertemu denganmu. Xie Huilan tersenyum dan menjawab, apakah kamu tidak melihatku kemarin? Anda bahkan melemparkan saya ke dalam mobil. Dong Suebing mendengar ini dan dengan cepat menjelaskan. Aku terpaksa dengan situasi ini. Saya melakukannya karena saya takut Anda akan terluka. Kamu takut aku akan terluka, lalu aku tidak takut kamu akan terluka. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.